Dan melihat kepada rangka kerja transaksi mata wang tempatan LCTFOG, antara usaha yang menggalakkan penggunaan sistem penyelesaian mata wang tempatan yang sekaligus boleh memperkukuhkan pasaran kewangan serantau serta meningkatkan kecairan. Jadi kita akan terus melihat kepada infrastruktur kewangan yang lebih memahami untuk integrasi kewangan dalam ASEAN. Dengan itu kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian adalah Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra kerana sudi meluangkan masa bersama kami melihat kepada sistem transaksi kewangan di peringkat serantau ini. Sebelum kita meneliti lebih mendalam kepada cabaran yang mungkin timbul daripada operasi utama dan risiko yang berpotensi, kita tahu iaitu pembayaran rentas sepadan ataupun kita boleh katakan iaitu cross border payment telah dilaksanakan beberapa tahun, dan apabila kita bercakap mengenai digital cross payment ini, ia memang memudahkan rakyat ASEAN. Tetapi mungkin Dr. Fitra boleh bantu kami faham bagaimanakah iaitu usaha ini dapat mengukuhkan kerjasama ASEAN dalam transaksi mata wang. Ya, saya melihat bahwa LCT atau LCS, Local Currency Settlement, ini merupakan wadah atau saluran untuk transaksi regional ASEAN, ya, terus dalam hal ini hubungan antara Malaysia dan Indonesia, dan lebih independen terhadap US dollar. Ya, bagaimana kita selama ini ya, terlalu tergantung pada US dollar, volatilitas US dollar sangat mempengaruhi lalu lintas transaksi di ASEAN, dan itu membuat lalu lintas perdagangan menjadi relatif terbatas dan terconstrain dengan peristiwa-peristiwa global yang bahkan kita tidak ada sangkut pautnya. Dan oleh karenanya, ketika kita ingin melancarkan ya, transaksi regional atau bilateral yang sesuai dengan kepentingan kita, sudah sangat layak bahwa kita menggunakan means kita sendiri ya, dalam konteks transaksi antar mata uang. Dan ini saya rasa tidak hanya akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, tapi ini akan menjadi semacam preseden atau contoh untuk negara-negara ASEAN yang lainnya dan juga ASEAN Plus countries ya, secara regional bisa meningkatkan lalu lintas transaksi dan perdagangan. Tetapi tentu permasalahannya adalah dari sisi skala ekonomis ya. Seringkali perbankan di lingkup ASEAN itu memiliki persediaan yang mungkin terbatas ya, karena memang dalam hal untuk kemudian melakukan transaksi itu kan, itu transaksi yang dinamis dan bahkan bisa berkembang antar waktu, dan itu kemudian juga harus mampu dipenuhi oleh perbankan regional ASEAN ya, supaya kemudian harus transaksi itu tidak terhambat oleh faktor-faktor yang sifatnya teknis ya, dari sisi ketersediaan mata uang itu sendiri. Dan sudah tentu segala perkara yang kita lakukan mesti ada cabaran dan risikonya. Melihat kepada pelarasan transaksi ini, Dr. Fitra, mungkin boleh kongsikan apakah antara cabaran yang dihadapi oleh institusi kewangan dalam memenuhi keperluan ataupun perbezaan peraturan-peraturan antara negara-negara ini, Dr. Fitra? Ya, kalau dari sisi peraturan di lingkup ASEAN mungkin kita sudah relatif lebih sepadan ya, similar antara Indonesia, Malaysia, dan apalagi kita sudah banyak sekali membuat perkongsian di bidang sektor keuangan. Nah, LCT ini saya rasa akan sangat mudah dalam konteks regulasi. Nah, permasalahannya adalah dalam konteks teknis ya, transaksi di lapangan, karena banyak juga eksportir yang ketika ingin kemudian menggunakan fasilitas LCS settlement ya, local currency settlement ini memiliki permasalahan ketersediaan mata uang. Ya, itu ada juga beberapa kasus ya, meskipun tidak selalu ya, ini hanya 1-2 contoh kasus saja. Tapi ini menjadi semacam heads up ya buat kita bahwa ya untuk kemudian meningkatkan arus transaksi, dan pastinya arus transaksi kita akan meningkat ya di kemudian hari, itu juga harus mampu dipenuhi oleh ketersediaan mata uangnya. Ya, jangan sampai kemudian secara praktis di lapangan eksportir atau traders kita, baik itu eksportir maupun importer, itu mengalami kesulitan sehingga mereka kembali lagi beralih ke US dollar, karena di lapangan masyarakat atau pelaku ekonomi akan sangat rasional ketika mereka tidak mampu untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka temui di lapangan. Mereka akan beralih ke solusi yang lainnya. Dalam hal ini ketika mereka merasa kesulitan dan terasa dipaksa untuk kemudian menggunakan fasilitas LCT ini, mereka ya pastinya akan
beralih ke tempat yang lain ya, dalam hal ini beralih pada US dollar lagi, atau kemudian bahkan beralih kepada transaksi ya di luar ASEAN ya, karena mereka mungkin melihat bahwa ASEAN terlalu banyak hambatannya dan pada akhirnya akan menjadi semacam trade diversion dan investment diversion. Ini adalah potensi-potensi risiko yang harus kita lihat dan waspadai ke depannya. Dan adakah ini harus dilihat sebagai usaha dalam merakyatkan ASEAN? Kalau kita tahu Dr. Fitra, ASEAN sering dilihat sebagai G2G, government to government, dan kini dilihat sebagai B2B, business to business dan people to people. Bagaimanakah pandangan Dr. Fitra terhadap situasi ini? Betul. Jadi kita memang ASEAN sudah oke ketika berada di level G2G, government to government. Tapi when it comes to people relation, when it comes to especially business to business, ini kita memiliki banyak sekali permasalahan. Jadi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana membuat transisi dari G2G menjadi B2B ini menjadi seamless. Transisinya mulus, gitu, sehingga tidak kemudian menghadirkan tekanan-tekanan pada bisnis. Tapi saya rasa ini adalah satu inisiasi yang sangat baik ya, karena kalau kita melihat sejarahnya ASEAN sejak didirikan tahun 1967 sampai sekarang, intra-regional trade share kita itu masih sangat terbatas ya, masih sekitar 25%-an. Kalau kita merujuk misalnya pada Uni Eropa, mereka sudah mencapai 70-80% intra-regional trade share-nya. Sehingga ini saya rasa ketika kita kemudian mempush bilateral transaction lewat perkongsian-perkongsian di sektor keuangan yang lebih formal dan institusional, saya rasa ini bisa menjadi semacam bangunan untuk kemudian meningkatkan ya trade share kita, regional trade share kita, intra-regional trade share di ASEAN, sehingga bisa lebih ASEAN sebagai region bisa lebih independen di satu sisi, dan di sisi lain bisa lebih inklusif untuk ASEAN member countries, dan juga lebih inklusif juga tersedia sebagai hub and spoke ya. ASEAN sebagai hub, spoke-nya adalah plus countries gitu ya, sehingga dengan demikian ya fondasi keuangan kita sudah lebih oke, mengundang investasi dari luar dan mengundang investasi antar negara-negara ASEAN juga. Dan melihat kepada bergerak ke hadapan, Dr. Fitra, what's next? Apa yang perlu dilakukan? Adakah institusi kewangan terutamanya bank di seluruh ASEAN harus meningkatkan kerjasama terutama dalam menggalakkan pelancongan di rantau ini, mengambil kira peranan-peranan bank komersial yang boleh dilakukan untuk pastikan kejayaan pelaksanaan rangka kerja ini? Adakah insentif yang diberikan kepada mereka, kepada penyertaan mereka sudah cukup, dan melihat kepada keupayaan institusi bank di setiap negara ASEAN ini daripada infrastruktur dan kepakaran, adakah sudah cukup? Saya rasa sudah sangat progresif, tetapi tentu harus dipush lebih lagi untuk kemudian meningkatkan integrasi antar negara-negara ASEAN. Ini yang jelas inisiasi untuk memulai LCT ini adalah suatu bentuk awal ya, proses insentif tersebut, to incentivizing di market gitu ya, untuk kemudian bertransaksi menggunakan aspek-aspek lokal dan untuk kemudian menghilangkan aspek volatilitas dari luar negeri. Karena selama ini ketika kita bertransaksi antar regional ASEAN misalnya, itu kan salah satu sumber shocknya adalah tidak hanya berasal dari ASEAN, tapi berasal dari luar negeri, terutama dalam hal ini Amerika Serikat. Karena goncangan yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan volatilitas dari sisi nilai tukar mata uang dolar, dan sebenarnya kita tidak ada sangkut pautnya dengan US dollar ya. Volatilitas atau dynamics dari US dollar itu merupakan atribut yang inherent terhadap perkembangan Amerika Serikat. Nah, permasalahannya adalah itu kemudian menekan juga ya lalu lintas perdagangan dan investasi di ASEAN, padahal kita tidak ada sangkut pautnya. Dan oleh karenanya kita seharusnya bisa membuat ASEAN menjadi lebih independen, tidak kemudian menghilangkan US dollar sepenuhnya, karena itu masih diperlukan tentunya untuk alasan-alasan yang lebih praktis. Tetapi kita sudah memulai independensi kita sebagai negara ASEAN, memberikan insentif di sektor keuangan, terutama dalam hal ini ya, memfasilitasi transaksi bilateral sebagai salah satu opsi. Ya. Nah, opsi ini jangan dieksersis menjadi suatu kewajiban. Apabila dieksersis menjadi kewajiban, itu akan menjadi constraint juga buat perdagangan dan investasi. Biarlah kemudian masyarakat atau market dalam hal ini bisa memilih ya, sehingga lebih banyak pilihan itu lebih baik buat mereka. Dan pada akhirnya itu juga lebih baik buat sejarah atau potensi masa depan ya, mata uang atau
transaksi bilateral antara negara-negara ASEAN, karena ini dijalankan secara market, dijalankan secara alami begitu. Dan Dr. Fitra, adakah ini langkah awal berkenaan cadangan mewujudkan mata wang ASEAN seperti apa yang berlaku di EU? Adakah perlu mata wang ASEAN-Con ini? Ya, bisa saja ini akan menjadi salah satu batu pijakan, stepping stone. Tetapi tentu masih sangat jauh ya untuk kemudian membuat semacam ASEAN single currency. Karena berdasarkan apa yang pernah kami buat ya di tahun 2011 ketika dulu terlibat di Project ASEAN 2030 bersama ADB Institute di Tokyo. Dalam kajian itu kita melihat bahwa untuk ASEAN sendiri paling cepat untuk melakukan single currency itu 2040. Nah, bisa jadi lebih lambat, bisa jadi lebih cepat, tergantung bagaimana kita, ya negara-negara ASEAN bisa menjadi lebih konkret. Karena permasalahan kita antara negara-negara ASEAN ini itu banyak hal yang kemudian tidak konkret ya. Kita lebih konkret dan berurusan dengan negara luar ketimbang negara-negara ASEAN. Nah itu yang kemudian harus kita dorong ya, kita berikan insentif-insentif yang memadai supaya negara-negara ASEAN ini juga bisa berkongsi di antara sesamanya. Nah dengan demikian saya rasa ini bisa menjadi stepping stone. Bisa kemudian menjadi landasan pijak untuk kemudian menuju ASEAN single currency itu. Tapi tentunya PR-nya sangat banyak ya, karena untuk menuju single currency itu salah satu prasyaratnya adalah homogeneity dari sisi perkembangan dan development ekonomi. Nah, ketika dia terlalu besar gap-nya antara negara-negara ASEAN, maka fondasi untuk menopang ASEAN single currency itu menjadi relatif lebih fragile. Nah, oleh karenanya kita harus memakmurkan dulu ASEAN, membuat pembangunan ekonominya relatif setara, mungkin tidak akan sama, tetapi relatif setara, minimal gap-nya itu rendah, baru kemudian kita bisa berpikir mengenai ASEAN single currency. Dan seperti yang Dr. Fitra kongsikan, iaitu regional atau bilateral transactional payment ini adalah stepping stone ataupun batu loncatan untuk mewujudkan satu sistem yang unify, iaitu mewujudkan mata wang ASEAN bergerak ke hadapan. Walaupun masih banyak perkara, cabaran, risiko yang perlu diteliti dan melihat kepada strategi-strategi yang berkesan dan efisien untuk memastikan penyelarasan iaitu transaksi mata wang di peringkat ASEAN ini dapat memudahkan setiap individu dan memberi manfaat kepada semua negara dalam negara ASEAN. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kandang Samuel Securities Indonesia, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani.